اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Jami' Al-Muhajirin Bapak Doktorandus Haji Rohamsi MSI, yang terhormat seluruh jajaran kepengurusan Masjid Jami' Al-Muhajirin, wabil khusus sahabat kami Al-Ustaz Haji Muhammad Rifai SAG, dan juga para pengurus-pengurus yang lainnya yang mohon dimaafkan tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya maupun gelarnya, namun tentunya tidaklah mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak pengurus semuanya. Dan juga yang paling utama, para hadirin wal hadirat, seluruh jamaah Masjid Jami' Al-Muhajirin, jamaah salat subuh, baik ibu-ibu, bunda-bunda yang berada di saf belakang maupun ayahanda-ayahanda, bapak-bapak yang berada di saf depan, yang di samping kanan saya maupun yang di samping kiri saya doakan mudah-mudahan bapak, ibu, ayah, bunda semua senantiasa diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan dalam rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak bapak ibu, cucu-cucu bapak ibu Allah jadikan keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena berkat limpahan rahmat Allah dan nikmat-nikmatnya juga pada subuh kali ini bertepatan dengan tanggal 5 di bulan November, betul Pak ya, tanggal 5 ya, tanggal 5 di bulan November 2022, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat ringan melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk sama-sama salat berjamaah di Masjid Al-Muhajirin yang tercinta ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di pagi hari ini diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bersabda, "Man shalla subha jama'atan," barang siapa yang salat subuh berjamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia mau duduk
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendengarkan tausiah agama hatta tatlu'us syamsi, sehingga terbitnya matahari. Thumma shalla rak'ataini, kemudian dia mau salat 2 rakaat, salat sunnah. Ini yang dinamakan salat isyraq, salat sunnah duha yang di awal waktunya. Kana ka ajri hajjatin au umratin, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah taman, sempurna. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 hadis yang akan saya turunkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istahallat ummati khamsan." Apabila umatku sudah menghalalkan 5 perkara, fa alaihimud dimar, maka mereka layak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka layak untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam azab dan musibah yang akan ditimpakan, akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang 5 ini? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zaharat tala'un." Apabila telah muncul saling caci mencaci, saling laknat melaknat, saling hujat menghujat, saling sumpah serapah, maka akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang ini sudah banyak yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Bapak Ibu, ayah, bunda semuanya. Banyak orang yang saling caci mencaci, banyak orang yang saling kato mengatoi, banyak orang yang saling hujat menghujat satu sama lain, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Ulama saling hujat menghujat. Yang satu ulama ngomong ini paling baik katanya, ini paling nyunnah katanya. Yang lain mengatakan dia yang paling baik. Ustadz yang satu mengatakan dia yang paling baik, ustadz yang lain mengatakan dia juga yang paling baik. Saling hujat menghujat, saling salah menyalahkan, kadang saling caci mencaci, merasa dirinya paling benar. Orang awam juga begitu, lebih daripada itu. Saling hujat menghujat, saling caci mencaci, saling kato ngatoi. Maka inilah kemudian yang dapat menimbulkan, yang akan dapat mendatangkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Saling hujat menghujat, saling caci mencaci antara satu sama lain, antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Bapak, Ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bilang, kita ini seperti ini jari tangan, Bapak Ibu sekalian. Kalau sesama muslim saling bertengkar, kalau sesama muslim saling bertikai, maka kita tidak akan kuat, Bapak Ibu. Kita tercerai-berai dan kita tidak akan kuat. Coba Bapak Ibu lihat. Tes 1. Coba Bapak Ibu lihat tangan kita, Bapak Ibu sekalian. Ini tangan kalau berdiri sendiri-sendiri tidak akan kuat. Jadi telunjuk, kemudian untuk nonjok orang tidak akan sakit.
Jari jempol untuk nampar orang tidak akan sakit. Jari jenti untuk nyapu tidak akan bersih, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau semua jari ini kemudian saling bahu membahu, semua jari ini saling bersatu padu, maka insya Allah dia akan kuat dan tidak akan mudah untuk dikalahkan. Demikian juga umat Islam. Kalau dia bersatu, tidak saling mencaci, tidak saling menghujat, tidak saling gontok-gontokan, insya Allah umat lain di luar Islam akan segan dengan kita umat Islam. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, semua jari ini mengandung makna, mengandung perlambang. Jari jempol mengandung makna, mengandung perlambang seorang pemimpin. Pemimpin dalam Islam, pemimpin yang mengayomi rakyatnya, pemimpin yang adil kepada rakyatnya, dilambangkan dengan jari jempol. Kalau pemimpin sudah ngomong kayak gini, insya Allah beres. Kemudian jari telunjuk melambangkan para orang-orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan ini luar biasa, Bapak Ibu. Kalau nunjuk apa-apa baik beres, nunjuk jalan, jalan beres. Nunjuk masjid yang terbengkalai, masjidnya beres. Nunjuk pondok pesantren beres. Ini orang kaya. Kalau dia sudah nunjuk pakai telunjuknya yang sakti ini, insya Allah beres. Orang kaya yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan radhiyallahu an, orang-orang kaya yang dermawan yang mau berjuang di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, ini jari tengah melambangkan TNI, Polri, melambangkan ulama. Kalau ulamanya saling bersatu, kalau TNI-nya bersatu, kalau Polri-nya bersatu, mengayomi rakyatnya, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri, tidak kemudian mudah untuk dibayar oleh asing dan asing, insya Allah kita kuat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat, ini jari manis. Jari manis ini melambangkan anak-anak muda, orang-orang muda, masa yang manis. Maka anak muda ini perlu untuk kita rangkul, jangan dipukul. Perlu untuk dipuji, jangan senantiasa dicaci. Perlu untuk senantiasa diberikan dia pujian-pujian yang baik, Bapak Ibu sekalian, supaya dia kemudian mau bekerja dengan baik juga. Kemudian yang kelima, ini kecil, jari kelingking. Ini melambangkan kaum wanita, kaum perempuan, kaum ibu-ibu, pemudi-pemudi kita. Maka kalau semua ini bersatu padu, insya Allah Islam akan kuat, Islam tidak mudah untuk dipecah belah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang pertama kali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala banyak di zaman sekarang, orang-orang yang saling hujat menghujat, saling caci mencaci, saling kato mengatai satu sama lain. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kelima, mengapa banyak bencana yang datang, yaitu syaribal khumur, yaitu orang-orang yang suka meminum minuman keras. Jadi maka dinamakan khumur. Khamrun itu artinya menutup, Bapak Ibu sekalian. Khamrun artinya menutup. Menutup apa? Menutup kewarasan otak kita. Maka orang yang sudah suka meminum minuman keras, orang yang suka mengkonsumsi narkoba, kewarasan otaknya tertutup, Bapak Ibu. Maka kebanyakan orang-orang semacam itu berbuat maksiat yang lain juga enteng-enteng saja. Kalau dia sudah mabok, kalau dia sudah ngefly, berbuat maksiat yang lain juga enteng-enteng saja, mudah-mudah saja. Orang mabok membunuh orang lain enteng saja. Orang mabok memperkosa orang lain enteng saja. Orang mabok mencuri, mengambil hak orang lain enteng-enteng saja.
Ini karena apa? Karena sudah tertutup kewarasan otaknya karena akibat daripada minuman keras yang dikonsumsinya, narkoba yang dikonsumsinya. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jelas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini narkoba, mengharamkan ini minuman keras. Allah sudah mengatakan bahwasanya hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, minuman keras kami haramkan, kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit maupun banyak minuman keras itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak kesekecil seloki, ya, seseloki haram. Nak satu botol haram. Nak mabok atau tidak mabok tetap haram, Bapak Ibu. Nak nyicip baik tetap haram. Ini minuman keras, ini narkoba. Maka dari nyicip inilah kemudian akhirnya kecanduan. Kalau di tempat kami di Tangga Buntung itu sudah biasa, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kecil usia SMP kelas 1, SMP kelas 2, bahkan anak-anak SD kelas 5, kelas 6 itu sudah kecanduan narkoba, Bapak Ibu. Pertama kali mereka nyicip. Anak-anak usia nih segini nih, ya, anak-anak SD nih. Pertama kali dicicipi. Nyicip enggak kau? Nyicip. Akhirnya apa? Setelah nyicip kecanduan, Bapak Ibu. Setelah kecanduan apa yang dilakukan? Membeli. Kalau tidak katik duit, melakukan berbagai macam cara. Mak mano caranya dapat ini barang. Entah itu jual baju, entah itu jual celana, jual sepatu, jual tas, bahkan kemudian apa-apa yang ada di rumah dijualinya galo. Saya punya tetangga yang anaknya 2 kecanduan narkoba. Minta ruqyah sama saya bilang tidak mungkin bisa diruqyah, Pak. Saya bilang ini bukan kemasukan jin, kemasukan narkoba. Saya bilang karena kemasukan narkoba gak mungkin bisa diruqyah. Saya bilang percuma saja, mental jinnya. Jadi bagaimana Ustaz? Ya, bagaimana lagi, harus direhabilitasi. Saya bilang jadi segala macam barang-barang di rumahnya habis. Ada kompor gas dijual, ada tabung gas dijual, bahkan baju kondangan bapaknya, baju kondangan ibunya habis dijuali sama anaknya. Asak nyingok di lemari nak kondangan, tak katik lagi baju kondangan, Bapak Ibu sekalian. Tinggal baju buruk-buruk itulah. La haula wala quwata illa billah. Ini hati-hati Bapak Ibu. Jadi di zaman sekarang ini yang namanya minuman keras, narkoba ini luar biasa. Ini sudah jadi rahasia umum. Ustadz Alfian Tanjung, Bapak Ibu sekalian, sudah bicara di dalam YouTube-nya bahwasanya dulu beliau pernah dipenjara, ya, karena kasus apa gitu, ya. Sebenarnya bukan kasus sih, karena memang beliau ini vokal kepada pemerintah, maka dijebloskan di penjara. Di situ jadi imam musalla beliau di penjara. Jadi orang-orang Cina itu, Bapak Ibu sekalian, mengirim barang-barang haram, inek, sabu-sabu, putau dan lain sebagainya jenisnya ini ratusan ribu ton, Bapak Ibu sekalian, ya, ribuan ton, dan itu duitnya triliunan, Bapak Ibu sekalian. Maka orang-orang Cina ini mereka melenggang saja seperti biasa, tidak katik yang bisa menghentikan mereka, karena para petinggi-petinggi kita juga, ya, ikut main di dalamnya. Nauzubillah. Maka hati-hatilah dengan pergaulan anak-anak kita ini yang masih usia SD, masih usia SMP maupun usia SMA. Hati-hati betul di zaman sekarang. Jangan sampai mereka terjerumus dalam lembah narkoba ini. Susah untuk dientaskan. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa yang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala yang akan meluluh lantakkan negara kita? Apa itu?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala, walabisul harir, suka memakai pakaian dari sutra yang asli. Ini 100% sutra asli. Bapak Ibu, ini bukan hanya menghambur-hamburkan uang, boros dalam masalah uang. Bapak Ibu sekalian, sutra ini diharamkan untuk laki-laki. Kenapa? Karena kain sutra ini adalah dapat memicu daripada sifat feminisme dalam diri seorang laki-laki. Jadi sifat feminisme ini sifat yang baik untuk wanita. Kalau dia dipunyai oleh seorang wanita, baik. Feminisme lemah lembut, gemulai, Bapak Ibu sekalian, ini baik kalau dimiliki oleh seorang wanita. Tapi kalau sifat feminisme ini dimiliki oleh seorang laki-laki, ini tentu kurang baik. Maka banyak orang-orang yang suka memakai pakaian sutra ini biasanya desainer kita, Ivan Gunawan, siapa lagi itu yang lain-lainnya, kawan-kawannya itu yang biasanya gemulai-gemulai, orang-orang yang tulang lunak, laki-laki tulang lunak, Bapak Ibu sekalian. Ini kenapa bisa begitu? Karena tadi terpicu sifat feminismenya gara-gara dia suka pakai pakaian dari bahan sutra ini tadi. Maka sutra ini diharamkan untuk kaum laki-laki, dibolehkan untuk kaum perempuan. Kemudian yang diharamkan lagi untuk dipakai laki-laki apa? Yaitu emas. Kenapa emas diharamkan untuk laki-laki? Ini salah satu penelitian mengatakan emas ini kalau dipakai dia akan masuk ke pori-pori kulit, Bapak Ibu sekalian. Untuk laki-laki dia tidak bisa dibuang. Kalau untuk perempuan, karena perempuan setiap bulan dia menstruasi, ketika itu logam emas masuk dalam tubuhnya, masuk dalam aliran darahnya, maka bisa dibuang dengan menstruasi tadi, ikut menstruasi, darah kotornya, Bapak Ibu. Tapi laki-laki tidak bisa. Maka banyak kaum laki-laki yang suka pakai emas ini, kalung emas, gelang emas, misalnya mudah terkena stroke. Ada beberapa bandar narkoba di kampung saya, di 35 Ilir itu, Bapak Ibu, ya, banyak yang kena stroke. Kalau dilihat ternyata di lehernya ada kalung besar. Ya mereka, Bapak Ibu, pakai kalung, pakai gelang emas, kadang-kadang stroke, ya, mati separuh. Ini Bapak Ibu sekalian, maka sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu pasti mengandung mudarat bagi manusia. Kalau wanita boleh memakai emas. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walabisul harir yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa yang dapat mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Wattakhadzul ghinan, yaitu menghalalkan musik-musik yang vulgar. Jadi kalau musik vulgar ini sudah dihalalkan, maka ini yang akan mengundang azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pernah suatu kali diundang untuk ceramah pernikahan. Ustaz, kemarin kok enggak datang waktu kami ngundang Ustaz untuk ceramah nikahan anak kami? Saya datang Pak, saya bilang. Kok enggak lihat Ustaz? Iya, saya datang tapi enggak sampai selesai, saya bilang. Saya disuruh ceramah pada saat itu di daerah mana saya nggak sebutkan daerahnya, Bapak Ibu sekalian, untuk menutupi ini bapak-bapak. Saya datang, saya bilang, tapi nggak sampai selesai. Begitu saya datang, saya lihat ada bidu wanita, ya, penyanyi organ tunggal itu pakai pakaian yang tidak menutup aurat, Bapak Ibu sekalian. Celananya ketat, kemudian ada yang pakai rok pendek, kemudian ada yang pakai you can see, kemudian dia berlenggok-lenggok di depan para tamu dengan musik-musik dangdutnya itu. Ada yang goyang ngecor, goyang ngebor, goyang gergaji, goyang patah-patah, goyang itik, goyang apa lagi? Goyang linggis.
goyang cetok, goyang terserah, goyang apa itu Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali macam-macam goyang itu. Goyang-goyang yang seronok macam itu Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada dua perkara yang dihadapkan kepada kamu, pilih yang lebih kecil mudaratnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diundang. Kita memenuhi undangan seseorang itu sunnah. Memenuhi undangan seseorang itu sunnah Rasulullah. Kita diundang untuk acara pernikahan, kita diundang untuk acara yasinan, kita diundang untuk marhaban, kita diundang untuk sunatan misalnya. Ini sunnah untuk kita hadiri. Tapi menghindari maksiat wajib hukumnya. Kalau kemudian kita datang melihat maksiat di sana Bapak Ibu sekalian, lebih baik kita hindari. Maka saya pulang supaya mereka tahu bahwasanya apa yang mereka suguhkan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wattakhadzul ghinan, yaitu menghalalkan musik yang vulgar. Musik itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Ulama ini, mayoritas ulama membelah atau membagi musik jadi dua. Yang pertama musik yang dibilang halal, musik yang dibolehkan, mubah saja, ini mubah. Sebagaimana mata senang melihat yang indah-indah, melihat pemandangan gunung, air terjun, kemudian hijau-hijauan, kemudian melihat langit yang biru, ini senang mata. Begitu juga telinga senang mendengar hal-hal yang indah, musik yang indah senang. Boleh musik nasyid yang mengingatkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, musik qasidah yang ada di situ syair-syair yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, musik marawis, musik hadrah dan lain sebagainya, salawatan yang mengingatkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu boleh, mubah kata ulama-ulama kita. Adapun yang kedua haram. Apa ini musik yang haram? Musik yang kemudian mengandung pornografi dan porno aksi di dalamnya. Jadi tadi seperti memakai rok pendek, kemudian memakai you can see, berlenggak-lenggok, kemudian ini tarian-tariannya erotis, mengundang syahwat kaum laki-laki, ya. Seperti misalnya sikok bagi duo, ya Bapak Ibu sekalian. Ini sama, mengundang syahwat laki-laki kalau dia kemudian pakai tarian erotis di dalamnya. Ini yang tidak boleh oleh ulama-ulama kita. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, waqtafan nisa bin nisa warrajul birrajul. Cukuplah perempuan dengan perempuan, cukuplah laki-laki dengan laki-laki. Maksudnya apa? Maksudnya ini yang sekarang sedang marak. Betina dengan betina, lanang dengan lanang, sudah lumrah sekarang ini Bapak Ibu. Dulu zaman Nabi Lut, kaum Nabi Lut itu ini di permukaan ini tanah nih. Kemudian tanah yang di permukaan ini dihisap Bapak Ibu, hilang nih yang di pucuk nih, hilang gal. Ada lagi kaum Nabi Lut itu ini di pucuk nih, kemudian dibalikkan sama Allah, yang di pucuk jadi di bawah. Ini kaum Nabi Lut diazab oleh Allah dengan sedemikian rupa karena mereka melakukan liwat atau namanya homoseksual. Kaum perempuannya tidak suka sama laki-laki, kaum laki-lakinya tidak suka sama perempuan, mereka suka sesama laki-laki. Waqtafan nisa bin nisa warrajul bil rajul. Hati-hati, inilah yang akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita biarkan Bapak Ibu. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang sangat mendukung LGBT di negara kita ini siapa? Yaitu kaum Syiah. Ada seorang dokter yang mengatakan, dokter spesialis kelamin, dia mengatakan banyaknya terjadi penyakit kelamin di negara kita ini
karena kaum LGBT ini yang menyebarkannya, Bapak Ibu sekalian. Termasuk di dalamnya kaum Syiah, Bapak. Ada seorang wanita bercadar. Ini di Iran tuh banyak wanita bercadar, Bapak Ibu sekalian. Pusatnya Syiah di Iran. Ada seorang wanita bercadar, pakaiannya rapi, tertutup semuanya, hanya mata yang kelihatan. Kena penyakit AIDS, kena penyakit raja singa, spilis, Bapak Ibu sekalian. Ternyata setelah ditanya oleh dokter spesialis penyakit kelamin ini, suka gonta-ganti pasangan. Masya Allah. Nah, maka saya bilang Bapak Ibu, dalam kitab ini disebutkan apa berbedanya kita Ahlus Sunnah dengan kaum Syiah ini. Ada 5 perbedaan kita dengan kaum Syiah, Bapak Ibu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bedanya dengan kaum Syiah ini ada 5. Yang pertama disebutkan dalam kitab ini, yaitu kita meyakini bahwasanya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat bermusyawarah bahwa pengganti kekuasaan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan orang-orang Syiah mengatakan musti Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti Ali. Setelah Ali adalah anak keturunannya Hasan. Setelah Hasan adiknya Husain. Setelah Husain kemudian anaknya Zainal Abidin. Terus ke bawah 12 imam yang mereka yakini ini yang berhak untuk menggantikan posisi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tidak yakin terhadap 12 imam ini, imam kaum Syiah, maka dia halal darahnya, Bapak Ibu. Dia berdosa menurut mereka dan halal darahnya. Ini yang pertama, perbedaan Ahlus Sunnah dengan kaum Syiah. Kemudian yang kedua, kita mengatakan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Radhiyallahu an itu artinya mudah-mudahan Allah meridhai mereka, meridhai dia. Kita mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai dia. Kita mengatakan Utsman bin Affan itu radhiyallahu an. Tetapi tidak dengan kaum Syiah, mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, Allah melaknat dia. Umar laknatullah alaih, Allah melaknat dia. Utsman laknatullah alaih, Allah melaknat dia. Kenapa? Karena mereka menyatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman mencaplok kekuasaan dari tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beda dengan kita. Kita mengatakan bahwasanya seluruh sahabat itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita meyakini bahwa Quran yang ada di tangan kita sekarang ini adalah betul-betul Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asli, tidak ada yang namanya perubahan-perubahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami pula yang akan menjaganya. Jadi dulu 14 abad yang lalu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, sampai detik ini tidak ada satupun ayatnya yang terkontaminasi dengan tangan-tangan manusia. Tapi kaum Syiah menyatakan bahwasanya Quran yang ada sekarang itu revisi yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Maka mereka tidak meyakini Quran yang sekarang itu asli sama dengan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dulu 14 abad yang lalu. Maka kita kenal sekarang Mushaf Utsmani, Bapak Ibu. Kita yakin bahwasanya Quran yang ada sekarang, yang kita baca sekarang, itu Quran yang turun dulu 14 abad yang lalu. Asli, tidak ada perubahan sama sekali.
tapi mereka tidak yakin akan itu. Kemudian yang keempat, kita meyakini bahwa nikah mut'ah itu haram. Nikah mut'ah itu haram. Nikah mut'ah itu nikah apa? Nikah temporer, nikah kontrak. Bapak Ibu sekalian, saya nikahi si fulanah binti fulan dengan mas kawin 1 juta rupiah dalam tempo waktu 1 hari. Nikahnya pagi, malam kaget sudah cerai. Bapak Ibu, nikahnya hari ini, besok sudah cerai. Ini nikah temporer. Ini boleh menurut mereka, halal menurut mereka. Nikah mut'ah menurut kaum Syiah ini jalan daripada agama mereka. Ini milah mereka, boleh menurut mereka. Siapapun orangnya yang kemudian melarang nikah mut'ah, berarti mereka bukan daripada golongan kami, kata mereka. Laisa minna, bukan golongan kami, kata mereka. Dan mereka halal darahnya. Nah ini, makanya Bapak Ibu sekalian, nikah mut'ah ini banyak terjadi di negeri Iran dan dibawa ke sini, Bapak Ibu sekalian. Maka banyak sekali akhwat-akhwat yang bercadar itu, menurut pengakuan ini dokter spesialis kelamin ini, yang kemudian dia punya penyakit kelamin seperti AIDS, kemudian raja singa, sepilis dan lain sebagainya, gara-gara suka gonta-ganti pasangan. 1 bulan dengan yang ini, 1 minggu dengan yang itu, 1 minggu lagi dengan yang si C, si D, si E dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan pemuka-pemuka Syiah ini, ulama-ulamanya Syiah ini suka menyodomi anak-anak kecil, Bapak Ibu sekalian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Anak-anak muda kita hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita yang laki-laki hati-hati. Ada seorang ibu nangis-nangis, anaknya mau masuk tentara TNI. Ini cerita betulan. Anaknya mau masuk TNI, dites semuanya bagus, Bapak Ibu sekalian. Matanya bagus, giginya bagus. Kemudian apa yang terjadi? Nilainya bagus. Ini anak ranking 1 terus. Dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah dia juga bagus nilainya, Bapak Ibu sekalian. Begitu mau masuk TNI nggak diterima gara-gara apa? Ternyata dia kena penyakit kelamin. Ini anak baik, Bapak Ibu sekalian. Ditelusuri kemudian apa yang terjadi, dia punya dosennya ini yang menyodomi dia, akhirnya kena penyakit kelamin. Dosennya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dengan anak-anak kita zaman sekarang. Kemudian yang kelima, faham Syiah yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini adanya taqiyah. Apa itu taqiyah? Bunglon. Bunglon itu Bapak Ibu, kalau di tempat yang hijau dia jadi hijau. Kalau di tempat yang coklat dia jadi coklat. Kalau di tempat yang biru dia jadi biru. Ini bunglon, Bapak Ibu sekalian. Maka inilah yang diadopsi oleh orang-orang Syiah. Kalau dia berkumpul dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia seakan-akan paling nyunnah di antara kita, paling sunni di antara kita. Aku nih sunni, aku nih Ahlus Sunnah wal Jamaah loh, katanya. Itu kata mereka. Lihat Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh Syiah di negara kita ini nggak kelihatan. Kalau kita kemudian tidak hati-hati, terkecoh kita dengan mereka, Bapak Ibu sekalian. Termasuk salah seorang tokoh Syiah di negara kita yang nyanyi itu, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Sama Sulis dulu itu. Siapa namanya? Haddad tokoh Syiah, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Syiah itu ya tadi bunglon, taqiyah tadi. Kalau dengan ahli sunnah dia mengaku ahlu sunnah. Kalau dengan orang-orang salafi dia mengaku salafi. Kalau dengan sesama mereka dia mengaku Syiah, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati, karena kita akan terpelok-pelok dengan mereka kalau kita tidak mengetahui keberadaan mereka dan faham mereka berbahaya bagi kita, kaum ahlus sunnah wal jamaah.
Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Saya tadi bilang ada dua hadis yang saya turunkan. Kemudian yang kedua hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun min ayati akhiriz zaman." Ada 5 tanda-tanda akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Yang pertama, yataqarabuz zaman, waktu semakin cepat berlalu. Bapak Ibu ayah bunda, dulu waktu kita masih kecil, waktu ini berjalan tuh sepertinya lambat ya, lama berjalannya. Kita dulu kalau nunggu buka puasa seakan-akan lama nian Bapak Ibu. Dari mulai terbitnya fajar, subuh sampai buka puasa terasa lama bagi kita. Tapi sekarang waktu demikian cepat berlalu. Apalagi kalau dipakai untuk main Facebook, dipakai untuk main Instagram, dipakai untuk main WhatsApp, dipakai untuk nonton TikTok Bapak Ibu sekalian. Ini waktu semakin cepat berlalu. Inilah teknologi Bapak Ibu sekalian. Maka ini termasuk salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman, waktu semakin cepat berlalu. Maka ada orang yang ngomong sekarang, "Oi, baru baik kemarin Ramadan, inilah nak puasa lagi. Baru baik caknya kemarin lebaran, ini nak lebaran lagi. Baru baik kemarin maulid, inilah maulid lagi. Baru baik kemarin Isra Mi'raj, ini nak Isra Mi'raj lagi." Kadang-kala banyak orang yang ngomong macam itu. Iya apa ya kira-kira? Ini Bapak Ibu. Betul. Yataqarabuz zaman, semakin cepat waktu berlalu, tak terasa kadang. Baru saja pagi sudah sore, baru saja sore sudah malam Bapak Ibu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Kadang tak terasa bagi kita di zaman sekarang. Kenapa? Salah satunya ini tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa yanqusul ilmu. Ilmu semakin berkurang. Anak-anak di zaman sekarang kalau ditanya, pengen jadi apa nak besok kalau besar? Aku pengen jadi YouTuber om, dia bilang. Aku pengen jadi YouTuber Ustadz, kata dia. Ingin jadi YouTuber Bapak Ibu. Tidak kepingin sekolah tinggi-tinggi itu tidak pengen. Nggak kepingin jadi sarjana itu nggak kepingin. Nggak kepingin S2, nggak kepingin S3, nggak kepingin jadi doktor, nggak kepingin jadi profesor, nggak kepingin. Mereka kepinginnya terkenal di seantero dunia, banyak duit. Itulah jadi YouTuber Bapak Ibu. Seperti Atta Halilintar. Atta Halilintar itu sekolahnya nggak tinggi, SMP saja ijazahnya tergadai, belum ditebus waktu itu, karena memang nggak punya duit dulunya Bapak Ibu. SMA-nya kejar paket C mungkin Bapak Ibu sekalian. Itu waktu dia diwawancarai oleh Deddy Corbuzier di salah satu stasiun televisi swasta. Bapak Ibu ayah bunda, ini yang dilihat oleh anak-anak kita zaman sekarang. Anak kita tidak kepingin sekolah tinggi-tinggi. Yang penting kata mereka terkenal, duitnya banyak seperti Atta Halilintar dan YouTuber dunia yang lainnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yakbidul ilma intiza'an." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu sekali cabut baik, cep dicabut. Tidak. Walaki yakbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan dimatikannya ulama-ulama kita. Ulama ahli tafsir dicabut nyawanya oleh Allah. Ulama ahli hadis dicabut nyawanya oleh Allah. Ulama ahli fiqih dicabut nyawanya oleh Allah. Ulama ahli hukum waris dicabut nyawanya oleh Allah. Ulama-ulama yang hebat-hebat ilmunya banyak yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama ahli zikir dicabut nyawanya oleh Allah, Ustadz Arifin Ilham. Maka banyak sekarang ulama yang ecek-ecek Bapak Ibu. Ulama KW zaman sekarang penampilannya hebat tapi ilmunya kosong Bapak Ibu sekalian. Penampilannya hebat, sorbannya panjang Bapak Ibu sekalian nih, tapi ilmunya tidak kati. Jenggotnya panjang tapi ilmunya tidak kati.
Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sekarang banyak wong penampilannya hebat, luar biasa, tapi tidak kate ilmunya sama sekali. Jangan dipelok-pelok wong yang model macam ini. Penampilannya luar biasa, suruh imam tidak baca Bapak Ibu sekalian. Banyak di zaman sekarang. Penampilannya luar biasa, sorbannya panjang, pakainya gamis putih, sorbannya putih, jenggotnya putih, suruh baca kitab kuning belum tentu baca Bapak Ibu sekalian. Benar. Masjid Agung dulu tuh gudangnya ilmu. Banyak ulama-ulama yang ahli baca kitab kuning semacam ini. Kitabnya tebal-tebal Bapak Ibu sekalian. Kitabnya gondol-gondol. Zaman sekarang kitabnya gondrong nggak bisa dibaca. Ini sekarang di Masjid Agung itu tidak seperti dulu, beda. Atmosfernya sudah beda. Maka Bapak Ibu saya katakan sesuai dengan hadis Rasulullah, Allah itu mencabut ilmu bukan dicabut gitu, enggak, dengan dimatikannya para ulama, maka kemudian bermunculannya orang-orang yang kemudian ulama-ulama palsu.